Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Putra Mahendra. Saya di sini ingin mengerjakan tugas mingguan tutorial Statistika 2. Saya dengan NIM akhir 067 dari kelompok 13 tutorial Statistika 2. Di sini untuk shift 1 itu ada 6 soal, di mana soal 1 sampai soal 5 itu merupakan soal teori. Lalu soal nomor 6 itu merupakan soal di mana kita akan menyelesaikannya dengan software yaitu software RStudio. Baik, untuk soal nomor 1 itu merupakan kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi uji hipotesis itu merupakan suatu uji di mana dia itu menguji suatu kebenaran atau suatu hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi. Nah, setelah itu, setelah diuji, dia itu menarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Yang nomor 2 itu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Perbedaan dari hipotesis nol dengan hipotesis alternatif itu terletak di pernyataan yang eh, hipotesis tersebut menyatakan gitu. Jadi kalau hipotesis nol itu menyatakan bahwa dia itu tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya pada suatu penelitian. Nah, kalau hipotesis alternatif atau H1 itu kebalikannya dari hipotesis nol, di mana dia itu menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam suatu penelitian. Nah, nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih ada 6. Ya, jadi yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis nol dan juga hipotesis alternatifnya pada penelitian yang akan dilakukan ataupun apapun yang akan dilakukan. Yang kedua itu kita harus menetapkan taraf signifikansi, di mana taraf signifikansi yang biasa digunakan itu kalau nggak 0,01 itu 0,05, di mana jika dia menggunakan taraf 0,01, artinya itu kemungkinan ada sekitar 1 dari 100 keputusan dia itu menolak H0 padahal seharusnya dia itu diterima. Atau dengan kata lain dia itu memiliki tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan untuk menolak H0 itu adalah 99%. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Nah, daerah penolakan ini merupakan interval dari nilai di mana hitungan statistik uji yang berada di interval tersebut akan ditolak hipotesis nolnya. Lalu jenis-jenis statistik uji itu ada beberapa. Yang biasa digunakan itu statistik uji T, F, Z, dan juga X kuadrat atau C square. Nah, langkah keempat itu menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel, di mana statistik uji ini merupakan nilai yang diperoleh dari sampel yang akan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang lebih mungkin untuk diterima. Lalu langkah selanjutnya itu kita membuat kesimpulan apakah hipotesis nol ataupun hipotesis alternatif diterima atau ditolak. Di sini ada 3 cara ya. Jika statistik uji T atau F atau Z atau X kuadrat itu yang dihitung itu lebih besar dari tabel, maka H0-nya ditolak. Jika sebaliknya, statistik uji T, F, X, dan juga Z kuadrat, T, F, Z, dan juga X kuadrat itu lebih kecil daripada tabel, maka H0-nya diterima. Lalu yang kedua itu, jika signifikansi p-value itu lebih kecil daripada taraf signifikansi. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka yang terjadi adalah H0 itu ditolak.
Nah, jika terjadi sebaliknya, taraf signifikansinya, p-value-nya itu lebih besar daripada taraf signifikansi, maka H0-nya diterima. Yang ketiga itu jika interval upper lower upper yang berada di confidence interval of the difference itu melewati 0. Itu maka yang terjadi adalah H0-nya diterima. Nah, jika tidak melewati 0, dia itu H0-nya ditolak. Lalu langkah yang terakhir itu menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah yang terjadi yang diteliti. Baik, untuk nomor 4 itu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan juga two tail test. Nah, untuk right tail test itu biasa digunakan untuk membuktikan bahwa suatu nilai itu lebih besar dari nilai tertentu. Nah, maka dia itu H1-nya itu nilai H1-nya itu bakal lebih besar dari nilai tertentu. Lalu yaitu daerah kritisnya ada di sisi kanan. Lalu untuk left tail itu biasa digunakan untuk membuktikan bahwa suatu nilai itu lebih kecil. Yang tadi right tail itu dia itu ingin tahu dia itu lebih besar atau lebih kecil, lebih besar. Kalau yang left tail itu dia ingin tahu apakah itu lebih kecil. Nah, maka dari itu nilai nilai H1-nya itu lebih kecil dari nilai tertentu. Lalu dia itu daerah kritisnya atau daerah penolakannya itu ada di sebelah kiri, ada di sisi kiri. Nah, untuk two tail itu biasanya daerah kritisnya bisa di kiri dan juga bisa di kanan. Jadi dia itu hipotesis nolnya itu simbolnya itu sama dengan. Nah, kalau hipotesis alternatifnya itu simbolnya itu dia tidak sama dengan. Nah, contohnya misalnya kita ingin melakukan penelitian mengenai rata-rata tinggi badan. Nah, jika hipotesis nolnya itu rata-rata tinggi badannya itu 100 sama dengan 160, maka hipotesis alternatifnya itu adalah rata-rata tinggi badannya itu tidak lebih besar tidak tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan 160. Baik, untuk nomor 5 itu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu misalnya kita ingin menguji ketahanan baterai HP, baterai HP yang baru dibeli. Nah, jika anggap saya baru beli HP, nah saya mengklaim bahwa eh, daya tahan baterai dari HP yang baru saya beli itu 10 jam untuk pemakaian normal. Nah, setelah saya memakai selama beberapa bulan, saya merasa baterainya itu lebih cepat habis dari biasanya. Nah, maka hipotesis nolnya dari masalah tersebut itu rata-rata daya tahan baterainya itu adalah 10 jam. Nah, untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu adalah dia rata-rata daya tahan baterainya itu kurang dari 1 jam. Lalu yang kedua itu, misalnya saya ingin membandingkan efektivitas metode belajar. Nah, jadi saya ingin mengetahui apakah metode belajar baru yang saya terapkan, apakah lebih efektif dengan metode yang lama. Nah, di sini itu H1, H0-nya atau hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara metode lama dan metode baru. Lalu H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu rata-rata nilai siswa dengan metode baru lebih tinggi dibanding metode lama. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 6 di mana soalnya itu adalah perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Nah, jadi di sini dari soal nomor 6 ini kita akan menggunakan two-tail test di mana dia itu nanti ada daerah kritisnya itu ada dua sisi, yaitu dari sisi kanan dan juga sisi kiri, di mana nanti kita akan menentukan itu berdasarkan apakah si nilai Z hitungnya ini
berada di antara nilai interval atau eh, nilai dari sisi kanan dan juga sisi kiri, berada di antaranya. Di sini saya sudah menulis sintaks-sintaks yang diperlukan, di mana yang pertama itu ada hipotesis nol juga hipotesis alternatifnya. Yang pertama itu hipotesis nolnya itu adalah klaim perusahaan benar rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2 gram atau mu-nya itu sama dengan 2. Lalu untuk satu atau hipotesis alternatifnya itu rata-rata lemak jenuh itu berbeda dari 2 gram atau mu-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, lalu dari soal itu kita bisa mendapatkan bahwa n-nya itu adalah 40, lalu untuk mu-nya itu adalah 2, untuk rata-ratanya itu adalah 2,1, atau X bar-nya itu 2,1, lalu untuk sigmanya atau standar deviasinya itu 0,25. Nah, di sini pertama-tama itu kita akan mencari nilai Z hitungnya, di mana nilai Z hitung itu didapat dari pembagian itu dari pembagian Z bar minus M dan juga sigma atau standar deviasinya itu dibagi dengan akar N. Nah, jadi jika kita merun sintaksnya itu didapat bahwa nilai Z-nya itu 2,529. Lalu langkah selanjutnya itu adalah mencari nilai kritis atau daerah penolakan. Nah, di sini karena alfanya atau taraf tingkat signifikansinya itu 0,05, kita akan membaginya dengan 2 karena di sini itu dengan di two tail test ini itu dia itu terdapat 2 daerah penolakan yaitu sisi kanan dan juga di sisi kiri. Nah, di mana eh, rumusnya itu adalah 1 min alfa per 2. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Z half alpha yang minnya itu min 1,96. Lalu untuk Z half alfanya yang positif itu 1,96. Nah, jadi karena di sini nilai Z yang dihitung itu adalah 2,52 sekian, ya di mana dia ini berada di luar rentang si nilai kritis atau daerah penolakannya, yaitu min 1,96 sampai 1,96. Nah, jadi dia itu berada di luar sisi kanannya si Z half alfanya ini. Nah, maka dengan taraf signifikansi 0,05 itu bisa disimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata lemak jenuh dalam produk perusahaan ini berbeda secara signifikan dari 2 gram. Nah, jadi klaim hipotesis nolnya itu ditolak. Atau dengan kata lain, klaim perusahaan itu tidak dapat diterima. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.